Assalamualaikum 我真的 warahmatullahi 睡着 wabarakatuh. 了。 Perkenalkan, nama saya Narjun Naji. Saya mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya protokol kesehatan. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa lebih. Kabar baiknya, sekitar 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia sangatlah tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli dan penduduk demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang secara bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona tersebut. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Yang sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M? Isi atau maksud dari 5M tersebut akan saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama, yakni mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan, kemudian setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus kuman-kuman yang lainnya, gunakan sabun atau cairan pembersih seperti halnya hand sanitizer yang kadar alkoholnya setidaknya 60%. Yang kedua, memakai masker. Beberapa waktu silam, kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang yang baik. Yang kedua, yakni memakai masker. WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang yang baik sakit ataupun yang sehat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden kita, Bapak Jokowi. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah pun sangat dibutuhkan, terutama ketika terdapat anggota yang terinfeksi COVID-19. Kemudian yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, yakni ketika berada di ruang yang sempit. Kemudian yang terakhir, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, yakni menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang berbicara, batuk bersin, serta menghindari kerumunan dan keramaian dan berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa, administrasi, dan teknis yang lainnya. Yang keempat, yakni menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan seseringnya kamu bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan terinfeksi virus tersebut akan semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi daripada orang yang biasa. Yang kelima, yakni mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya,
virus corona dapat menyebar dan menginfeksi orang dengan sangat cepat. Oke. Selanjutnya yakni proses vaksinasi. Sejak vaksinasi COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalankan vaksinasi COVID-19 tersebut. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi dan ekonomi negara yang terkena dari dampak pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab terinfeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin 19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus tersebut. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin antara lain yakni anak-anak atau remaja yang berusia 18 tahun dan orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar Anda. Untuk itu, marilah kita galakkan vaksinasi demi kekebalan kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik tutur kata atau tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menurut saya kuncinya itu sekarang memang justru ada karena klasternya sudah masuk ke keluarga. Kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker, kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum.